Masuklah. Sudah lama kita tidak bertemu. Ada hal yang ingin kutanyakan, kuceritakan padamu. Bagaimana kabarmu? Kabar pernikahanmu dengan Sis? Apa kalian berbahagia? Kuharap seperti itu. Aku ingin mendengar ceritamu. Tapi sebelum kamu bercerita, izinkan aku yang bercerita lebih dahulu. Tentangku, tentang kami, aku dan juga Sis. Sis itu benalu. Dia parasit bagi keluarganya. Bagaimana tidak, seorang lelaki yang ingin hidup bermewah-mewahan tapi tidak mau bekerja. Menganggap dirinya orang kaya. Priai yang seperti kerbau, hanya ingin makan kalau disiapkan. Tidak ingin mencari uang sendiri. Sedang aku tak sudi menikah dengan laki-laki yang tak ingin bertanggung jawab seperti dia. Memang aku perempuan apa mau menikah dengan lelaki yang seperti dia? Sis memang tampan. Ketapanannya seperti Arjuna. Jika tidak seperti itu, bagaimana aku, Maria, Dewi, Yuli, dan masih banyak lagi terpincut dengan pesonanya. Kami tergila-gila. Sangat menyukainya. Tapi katakan padaku bahwa dia tidak setampan dulu. Bagaimana keadaan tubuhnya? Apakah sekarang dia gemuk? Perutnya buncit. Rambutnya apakah sudah mulai rontok? Atau bahkan giginya ompong ya? Sekarang dia sudah terkena penyakit mungkin rematik, darah tinggi atau gula. Satu hal lagi, dia masih perkasa tidak diranjang. Apa dia masih suka mengejutkan dengan tiba-tiba menyerang? Apa dia masih kuat? Semenjak kabar pernikahan kalian, hidup kami hancur. Ada yang mau bunuh diri, ada yang pulang ke kampung, ada yang gila dan masuk rumah sakit jiwa. Sedang aku sakit. Cuma 2 bulan. Demam, meraung-raung dan merasa dunia kiamat. Sial. Sis, siapa dia? Mengapa dia sangat-sangat membuat kita terluka? Ya, lelaki yang suka menebar telur di mana-mana. Seperti lalat. Menjijikkan. Dia pedagang cinta. Tapi pencipta air mata. Sedang kami, perempuan yang sudah dibuahinya, bisa apa? Mengharap langit, keajaiban akan datang, menyembuhkan kita. Kita sudah mati seperti belatung yang busuk. Tenang. Aku akhirnya bertemu pria kaya, seorang pewaris tahta perusahaan tambang batu bara. Kami menikah dan punya 5 orang anak, 2 perempuan dan 3 laki-laki. Rumah kami mewah, punya mobil mewah juga. Bahagia bukan? Dan sekarang aku sedang menemani suamiku untuk rapat dengan para kliennya.
Aku sudah banyak bercerita, sedangkan kamu diam saja. Berceritalah. Kau tak mau bercerita? Baik. Aku pada saat kalian menikah, bagaimana keadaanku? Kuputuskan untuk pergi keluar kota. Dengan benih sis dalam perutku. Iya, aku hamil. Kurawat dia selama 9 bulan dengan harapan dia akan menemaniku nanti. Tapi nasib mempermainkanku. Bayi laki-laki kami lahir. Dia lahir. Tapi tak lama kemudian, aku tak mendengar tangisan. Dia mati. Anakku mati. Satu-satunya harapanku saat itu. Satu-satunya harapanku saat itu. Dia mati. Seperti perempuan jalang, aku masuk dalam kehidupan yang busuk dan kotor, membuat tubuhku seperti bau busuk. Aku perempuan yang baik-baik saja dulu, sebelum takdir mempermainkan. Aku menjadi seorang pelacur di rumah bordil. Kau pasti bingung ya tentang apa yang kuceritakan tadi. Aku berbohong. Aku berbohong. Aku tak pernah menikah dengan pria kaya dan punya 5 anak. Itu semua hanya hayalan. Hayalan perempuan yang sudah gila. Aku tak pernah punya kehidupannya seperti itu. Aku tak pernah. Aku hanya pelacur kotor yang tiap hari berganti pelukan, memanjakan diri dan memajang tubuhku di rumah bordil, melayani pria hidung belang, jatuh ke pelukan satu, ke pelukan yang lain. Kau kira aku bahagia? Hah? Kau kira aku bahagia? Memakai make up setiap hari, berdandan dengan lipstik warna merah yang sebenarnya aku benci ini. Tapi bagaimanapun, takdir membawaku ke kehidupan yang semakin pahit setiap hari. Aku dipaksa melayani banyak pria yang tak sama sekali aku sukai. Aku hanya mencintai sis. Aku hanya mencintai dia. Kau kira kami tak tahu bahwa saat itu kamu kan sebar kabar bahwa sis adalah ayah dari anak yang kamu kandung. Agar apa? Agar sis menikahimu, memilihmu, dan meninggalkan kita semua. Perempuan licik. Tapi rasa cintaku padanya memang sungguh-sungguh. Sampai sekarang, aku masih mencintainya. Bahkan aku menyimpan rasa sayang yang jauh lebih besar daripada kamu.
hanyalah perempuan yang terhianati, jatuh dan hancur. Kau tahu rasanya. Kau tahu rasanya. Sudah banyak aku bercerita. Coba ceritakan sekarang. Bagaimana kehidupan kalian? Lipstikku berkurang. Kau juga masih diam saja. Aku dengar kabar Sis pergi. Ternyata dia sudah punya istri dan anak. Aku memang mencintainya. Tapi bagiku Sis sudah mati. Bagiku dia sudah mati. Tapi kenangan tak akan pernah mati.